Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan rahmatnya, yang mana telah melimpahkan nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan hingga bisa bertatap muka bersama Ananda semuanya meskipun dalam keadaan daring. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah membawa kita ke alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ananda yang berbahagia, Ananda yang semuanya berada di rumah dan juga belajar di rumah, dalam masa pandemi ini mungkin ada kegiatan yang berbeda, khususnya dalam kegiatan Muharram atau Tahun Baru Islam kali ini, tetapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap melaksanakan karakter cinta sesama kita, yakni karakter peduli sesama, salah satu dari 8 cinta, yakni sebagai siswa sabilillah yang memenuhi atau memiliki karakter cinta sesama. Dan penerapannya pada kali ini yakni kita akan bersama-sama memberikan donasi untuk saudara kita, anak yatim piatu yang memang sangat membutuhkan bantuan. Dimanapun selagi kita bisa bantu, mari kita bantu. Karakter cinta sesama ini sebenarnya juga bisa Ananda terapkan di rumah. Belajar bersama adik dan kakak, membantu orang tua, dan juga membersihkan kamar secara mandiri. Karena ketika itu dilakukan di rumah, maka Ananda sudah menerapkan apa yang pernah didapatkan di sekolah atau sebagai siswa yang mencerminkan siswa sabilillah penuh cinta. Oleh karena itu, mari Ananda semuanya yang ada di rumah, yang ada di Pulau Jawa ataupun ada di luar Pulau Jawa, bersama-sama kita terapkan, ya, kita wujudkan siswa sabilillah penuh cinta yang pada kali ini khususnya yakni cinta sesama. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selalu semangat belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smais super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang kami banggakan, para wali siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf serta hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai detik ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kemudian kita masih bisa beribadah kepada Allah, bertaqarrub ilallah, serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang nantinya kita tunggu-tunggu di hari akhirat nanti. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak Ibu wali siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, serta seluruh pemirsa Smais YouTube channel yang berbahagia, momentum Muharram merupakan momentum yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, karena Muharram adalah sebuah bulan istimewa, bulan mulia, salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bulan Muharram begitu mulia? Selain karena Muharram adalah penanda atau pertanda kita berpindah dari tahun Hijriyah
dari tahun Hijriah sebelumnya ke tahun-tahun berikutnya, Muharram menyimpan banyak kisah, Muharram menyimpan banyak pelajaran. Muharram sangat berkaitan erat dengan perjalanan perkembangan Islam di dunia, bahkan hingga saat ini. Kenapa demikian? Muharram yang dikatakan oleh para ulama, terutama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan Muharram memiliki hari-hari yang istimewa. Nah, Muharram merupakan bulan yang istimewa, bulan yang spesial. Kalau kemudian Nabi Muhammad mengisyaratkan puasa apa yang lebih afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Karena begitu istimewanya puasa di bulan Muharram ini dan juga peristiwa-peristiwa penting, maka layaknya kita sebagai seorang muslim, layaknya kita sebagai seorang pemuda hendaknya mengambil pelajaran ataupun ibroh yang nantinya akan banyak tersaji di sini. Nah, ibroh yang pertama, kenapa kok bulan Muharram ini merupakan bulan yang istimewa? Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya ada banyak keterkaitan antara Nabi dan para Rasul Allah yang itu berkaitan dengan bulan Muharram, yang itu sangat dekat sekali dengan bulan Muharram. Apa saja dan Nabi siapa saja yang kemudian sangat berkaitan erat dengan bulan Muharram? Tentunya hampir semuanya Nabi, hampir semuanya Rasul punya kaitan erat dengan Muharram. Maka kemudian di dalam bulan Muharram tersebut ada satu hari, yaitu hari Asyura. Ya, hari Asyura ataupun hari yang ke-10. Kenapa kok dikatakan hari Asyura ataupun hari yang ke-10? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lagi-lagi menjelaskan salah satu alasan kenapa para ulama mengambil makna ataupun mengambil tema adalah hari Asyura, di mana ada 10 nabi ataupun rasul yang mendapatkan momen-momen istimewa, mendapatkan momen-momen langka di hari ke-10 ini. Cerita pertama adalah ketika Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sampean semuanya tahu bahwasanya Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah itu karena satu kesalahan. Ya, pertama Nabi Adam diminta untuk terus silahkan nikmati semua apa yang ada di dalam sini. Aku kasih engkau pendamping hidup namanya Siti Hawa. Aku kasih engkau fasilitas untuk memakan segalanya. Ada satu permintaan Allah yang memang jangan dilakukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yaitu? Adalah jauhilah buah khuldi. Jangan dekati buah tersebut karena apa? Yaitu Allah yang tahu. Lantas kemudian setan menggodanya dan pada akhirnya Nabi Adam mengambil buah tersebut dan akhirnya diturunkan oleh Allah ke bumi. Ya, terlepas itu adalah takdir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa ibroh yang dibalik itu? Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam bahkan di salah satu riwayat selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa takunanna minal khasirin. Ya, doa tersebut yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam terus-menerus selama 40 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 40 tahun, ada yang sampai kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian baru di hari ke-10 ini, di bulan Muharram ini, kemudian Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, kemudian dipertemukan dengan Siti Hawa. Ibrah yang dapat diambil dari sini adalah sebesar apapun kita berdosa, terutama di masa lalu, terutama di tahun-tahun sebelumnya, begitu banyak dosa yang kita lakukan, jangan pernah lepas dari istighfar, jangan pernah lepas dari memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Satu kesalahan langsung ditutupi dengan banyak hal, satu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan, ditutupi dengan sesuatu yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada amalan menarik di Muharram yang tidak boleh lepas, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lain yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu punya umat yang luar biasa bengalnya, umat yang luar biasa, tidak bisa dikasih tahu, umat yang ketika didakwahi malah didakwahi balik Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mendakwahi umatnya, "Hai umatku, ayo kamu ikut kepadaku, ayo kamu ikut menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala." Dijawab sama umatnya, "Loh, kalau semisal aku tidak menyembah Tuhanmu bagaimana?" "Ya nanti kalian akan diadab." Jawab Nabi Yunus alaihissalam.
Kalau begitu, kapan kira-kira adab itu datang? Dikatakan seperti itu sama umatnya. Kemudian Nabi Yunus mengatakan, besok akan datang adab kepadamu. Lantas apa yang terjadi? Nabi Yunus karena kemudian khawatir adab itu nggak datang dan semakin menjauh umatnya dari situ, maka Nabi Yunus kemudian pergi menjauh dari daerah tersebut. Ketika ada di daerah di tengah laut, terus kemudian ada di tengah laut, maka kemudian perahu yang dinaiki sama Nabi Yunus alaihissalam itu mogok. Lah karena mogok kemudian ada di satu riwayat mengatakan di tengah-tengah perjalanan itu mereka sweet. Nah, sweet ini kalau sekarang bahasanya sweet. Sweet siapa ini yang turun, siapa ini yang dilempar ke laut karena ini kelebihan muatan seperti itu. Akhirnya mungkin memang karena ini takdirnya Allah, maka Nabi Yunus yang ternyata kena 3 kali sweet, kena terus Nabi Yunus alaihissalam. Maka kemudian Nabi Yunus dilemparkan ke laut dan ditangkap sama ikan yang namanya ikan nun. Salah satu riwayat mengatakan ikan nun. Nah, menyadari akan hal itu ketika Nabi Yunus alaihissalam ditangkap oleh ikan, di dalam perut ikan, di dalam kegelapan itu, kemudian Nabi Yunus berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hal tersebut yang nantinya itu menjadi sebuah penanda keagungan Allah itu begitu luar biasa. Bentuk tobat Nabi Yunus, kemudian setelah itu Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan nun dan dikembalikan ke daratan, dan Nabi Yunus akhirnya selamat. Itu pun ada di tahun Muharram, itu pun ada di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram ataupun di Asyura ini tadi. Dua kisah tersebut menandakan bahwasanya kita harus memperbanyak amal, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram ini ataupun di bulan Muharram ini. Nah, amalan yang kedua yang paling diserukan oleh para ulama, yang paling diperintahkan oleh para ulama adalah berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram. Kenapa? Itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, niscaya Allah akan memberikan 1000 pahala malaikat dan pahala 10.000 para syuhada. Barang siapa yang datang di bulan Asyura, maka kemudian berpuasalah di tanggal ke-10. Apabila aku masih hidup di tahun ke depan, maka saya akan berpuasa di tanggal 9-nya. Hal itu merupakan salah satu bentuk anjuran Nabi Muhammad SAW kepada kita para umat manusia, kepada kita para umat muslim, kepada kita para umat Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa di bulan Muharram. Terkhusus terlebih di tanggal 10 Muharram ini. Kenapa? Karena 10 Muharram banyak yang memperingati, banyak yang kemudian memberikan satu gambaran sebuah kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan, itu pas tanggal 10. Akhirnya kemudian kita bergembira. Seluruh umat sedunia bergembira, termasuk orang Yahudi waktu itu. Orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, untuk membedakan antara kita dengan orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad kemudian menyunahkan kita puasa di hari sebelumnya, itu tanggal 9, terus kemudian di hari setelahnya ataupun tanggal 11, agar kemudian bisa membedakan antara kita dengan kaum Yahudi. Tapi diingat, bagaimana kemudian kita berpuasa di tanggal 10 Asyura ini untuk sekaligus kita bersyukur atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, dan juga kemenangan Nabi Ibrahim alaihissalam atas Raja Namrud. Menarik sekali kalau kita kemudian bisa mengkaji maknanya, kenapa kok Nabi Ibrahim itu bisa menang lawan Namrud. Mengapa kok kemudian kita bisa mengambil ibrah dari Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud. Seperti itu. Nabi Ibrahim itu orang yang luar biasa cerdas, orang yang luar biasa hebat, orang yang luar biasa punya kecerdasan yang tinggi. Beliau ketika kemudian suatu ketika ada di daerahnya Nabi Ibrahim sana, karena penduduknya itu masih menyembah berhala, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil dan menyisakan satu berhala. Seketika ada yang melihat Nabi Ibrahim melakukan perbuatan itu dan melaporkan kepada Namrud. Namrud, ya Raja Namrud, saya melihat ada seseorang yang memecahkan berhala-berhala kecil. Ada berhala-berhala ini hancur. Apa yang kira-kira orang tersebut lakukan? Akhirnya didatangilah Ibrahim. Panggil Ibrahim, taruh dia di sini, kita interogasi dia. Loh, kan kita gak ada bukti nanti dulu, biar Ibrahim datang ke sini. Ketika Ibrahim diminta datang
ke Raja Namrud, kemudian ditanyai, "Wahai Ibrahim, kenapa kau menghancurkan patung-patung tersebut?" "Loh, saya gak menghancurkan. Apa buktinya saya menghancurkan?" "Loh, kamu yang ada di sini." "Ya enggak, bukan saya yang menghancurkan patung-patung ini." "Lah terus siapa yang menghancurkan ini?" tanya Namrud. "Ya sudah, tanyakan saja, itu ada satu patung besar yang membawa kapak. Siapa tahu dia yang nanti menghancurkan patung-patung tersebut." Apa katanya Namrud? Dengan murkanya dia mengatakan, "Emang gila kamu ya Ibrahim? Kok bisa saya harus tanya kepada patung yang tidak bisa ngomong?" Kemudian dibalik sama Nabi Ibrahim, "Kok bisa kemudian kamu lebih bodoh mana antara saya dengan kamu Namrud? Barang yang memang tidak bisa berbicara, barang yang tidak bisa mengucap apapun, malah justru kamu sembah." Kemudian tambah murka Ibrahim alaihissalam, tambah murka Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dibuatlah satu gedung besar, dibuatlah satu perapian tungku yang besar. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam gedung tersebut, kemudian dibakar. Akhirnya Allah menyuruh api yang ada di mengelilingi Nabi Ibrahim itu tidak membakarnya, malah justru mendinginkan di situ. Nah, itu yang menjadi sebuah ibroh yang menarik. Maka bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Ibrahim, karena Nabi Musa yang telah memenangkan itu, yang telah mempertahankan milah Ibrahim hingga sampai saat ini kita bisa beribadah kepada Allah, maka salah satunya adalah dengan berpuasa. Seperti itu para ulama menafsirkan. Nah, amalan yang ketiga yang dianjurkan oleh para ulama untuk di hari ke-10 di bulan Muharram ini adalah salah satunya adalah santunan anak yatim, seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam 15 dari tradisi yang sudah berlangsung sejak lama. Beliau menjelaskan faidah ataupun fadilah keempat di bulan Muharram ini adalah salah satunya yaitu ayyam sahara sal yatim, atau mengusap kepala anak yatim. Nah, maksudnya mengusap kepala anak yatim piatu ini bukan berarti kita mengusap kepalanya saja terus kemudian kita tinggal anak yatim tersebut, tidak. Tapi banyak yang menjelaskan bahwasanya mengusap kepala anak yatim itu juga termasuk kita berbelas kasih kepada mereka. Terus kemudian kita mengasihi mereka, kita berkasih sayang dengan mereka, kita berbagi kebahagiaan dengan mereka, yang tentunya hal itu menjadi salah satu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, beliau pernah menjelaskan, "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Saya bersama dengan orang yang mengasihi anak yatim di surga. Kemudian Rasulullah menunjukkan dua jari seperti ini, kahataini, antara jari tengah dan jari telunjuk. Itu menandakan bahwasanya tidak ada sekat di antara kita dengan Rasulullah apabila kemudian kita dengan tulus mengasihi anak yatim, kita dengan tulus memberikan kemudahan kepada anak yatim, kita dengan tulus menyayangi mereka. Maka dari itu, marilah kemudian kita perkuat, marilah kemudian kita sempurnakan ibadah kita di bulan Asyura. Yang pertama tadi adalah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan, karena istighfar begitu luar biasanya. Istighfar itu juga selain memohon pertolongan juga untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak riwayat yang mengatakan dengan istighfar segala hajat kita akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dicontohkan oleh Nabi Adam dan Nabi Yunus. Yang kedua, kita berpuasa. Kita berpuasa dengan harapan dan dengan tujuan berbahagia dan merayakan kebahagiaan itu dengan berpuasa. Sekaligus kita mencoba merefleksikan diri kita terhadap perjuangan para nabi, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan terutama Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam hingga saat ini, yang telah membawa nilai-nilai keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini, sehingga kemudian kita bisa mengikuti jejaknya, mengikuti ajaran-ajarannya, dan kemudian mengimani beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan amalan yang ketiga, amalan yang tidak kalah pentingnya, amalan ini nanti kita akan bisa memberikan ini kepada saudara-saudara kita adalah dengan memberikan santunan, dengan bersedekah kepada anak yatim. Mari anak-anakku semuanya, SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, Bapak Ibu wali siswa di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, kita tingkatkan sedekah kita
wabil khusus di hari ini, di tanggal 10 Muharram, hari Asyura ini hari yang mulia, hari yang istimewa. Muharram adalah bulan yang mulia dan hari Asyura adalah hari yang istimewa ini, dengan tutup dengan santunan kepada anak yatim piatu. Bisa Anda melalui langsung kepada mereka yang membutuhkan, bisa Anda titipkan kepada SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Semoga kemudian sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa memberikan pencerahan hati untuk kita semuanya, dan juga bisa memudahkan jalan kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semais super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Gulam tadi, bahwasanya momentum di bulan Muharram ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk menyantuni anak yatim. Maka dari itu, Bu Rani mengajak Ananda semua untuk bersedekah dan berbagi bersama anak yatim beserta keluarganya. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semais super. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah.